Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Cecep Purnomo Sudrajat. Sini saya akan membawakan materi tentang atau yang berjudul membaca realitas melalui kamera, gaya dan tema film dokumenter. Nah, teman-teman, kita langsung saja ke materinya. Teman-teman, oke. Apa kalian semua sudah tahu apa itu film dokumenter? Nah, teman-teman, film dokumenter adalah karya audiovisual yang menyajikan fakta, realitas, dan peristiwa yang nyata. Tujuannya bukan sekedar menghibur, teman-teman, tetapi menginformasikan, mendidik, dan mengarahkan kesadaran penontonnya. Namun, film dokumenter juga dapat bersifat subjektif karena pembuatan film ini memiliki sudut pandang, interpretasi dan nilai yang ingin disampaikan. Melalui kamera, realitas tidak hanya direkam, tetapi juga dibaca dan ditafsirkan. Oke, selanjutnya teman-teman ada gaya-gaya film dokumenter. Nah, seorang ahli dokumenter yang bernama Bill Nichols mengidentifikasi ada 6 gaya atau metode utama dalam film dokumenter. Masing-masingnya memiliki ciri khas tersendiri. Yang pertama, gaya expository. Nah, dokumenter yang paling klasik, teman-teman, dan informatif. Ciri khasnya adalah ciri khas dari gaya expository ini yaitu penggunaan narator sebagai pemandu utama atau yang disebut voice of God. Gaya ini banyak digunakan dalam dokumenter televisi seperti Melawan Lupa di Metro TV atau tayangan Discovery Channel, teman-teman. Yang kedua ada direct cinema. Nah, gaya ini merekam realitas secara alami tanpa intervensi sutradara. Nah, kamera seolah hanya menjadi saksi, bukan pengatur peristiwa. Pendekatan ini menghadirkan kesan keaslian dan kejujuran. Yang ketiga ada observasional, partisipatory atau partisipatif, teman-teman. Dalam gaya ini, pembuat film ikut terlibat langsung dengan subjeknya. Sutradara dapat muncul di layar, melakukan wawancara atau berinteraksi dengan tokoh dalam film. Tujuannya adalah untuk menghadirkan dialog yang jujur antara kamera dan realitas. Yang keempat yaitu ada dokumenter puitis, teman-teman. Film dokumenter jenis ini mengandalkan keindahan visual dan irama gambar. Ia tidak bergantung pada narasi verbal, melainkan membagikan perasaan dan makna melalui citra, warna, dan musik, teman-teman. Setiap penonton bebas menafsirkan pesan yang disampaikan. Dan yang terakhir ada dokumenter reflektif. Gaya ini mengajak penonton menyadari bahwa film adalah hasil konstruksi. Pembuat film sering tampil di layar atau memperlihatkan proses produksi atau menunjukkan bahwa setiap dokumenter memiliki sudut pandang dan etika tersendiri. Nah, selain gaya tadi, teman-teman, film dokumenter juga mempunyai tema. Beberapa tema utama yang sering diangkat yaitu sosial, politik, ekonomi, pendidikan, sejarah, biografi, dan alam, teman-teman. Nah, di tema sosial ini menggambarkan kehidupan masyarakat, ketimpangan atau perjuangan kelompok tertentu. Contoh dari film ini yaitu yang menyoroti kehidupan musisi jalanan Jakarta. Nah, selanjutnya ada tema politik.
Tema politik ini menyampaikan perjuangan kekuasaan, kebebasan, dan moralitas pemerintahan seperti film The Act of Killing yang membongkar sisi kelam sejarah Indonesia, teman-teman. Eh, Selanjutnya ada tema ekonomi. Tema ekonomi ini sering mengulas kesenjangan dan sistem kapitalisme seperti film The Wolf of Wall Street atau Moneyball. Tema pendidikan selanjutnya ada tema pendidikan dan sejarah. Nah, tema pendidikan dan sejarah ini banyak digunakan untuk tujuan pembelajaran, teman-teman, dan pengarsipan budaya. Sedangkan tema biografi mengangkat kisah inspiratif seseorang dan tema alam menggambarkan hubungan manusia dengan lingkungan hidup. Teman-teman, film dokumenter juga memiliki relevansi kuat dengan dunia bimbingan dan konseling. Nah, melalui dokumenter, siswa dapat belajar tentang empati, penerimaan diri, dan nilai kemanusiaan. Contohnya ada di film My Idiot Brother. Nah, film ini mengisahkan kasih sayang antara adik dan kakaknya. Kakaknya tuh penyandang disabilitas, teman-teman. Film ini mengajarkan pentingnya memahami perbedaan, menghargai satu sama lain, serta menumbuhkan sikap empati dan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip bimbingan dan konseling Islam. Nah, oke teman-teman, dari berbagai gaya dan tema dokumenter kita dapat belajar bahwa kamera bukan sekedar alat perekam, melainkan jendela untuk membaca realitas. Melalui dokumenter kita dapat memahami kehidupan dengan lebih jujur, kritis, dan manusiawi. Nah, semoga teman-teman dapat mempelajarinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.